Tempat ini adalah peternakan manusia. Pemilik peternakan akan memberi makan orang-orang yang dibesarkan di sini secara teratur setiap hari. 1 kali makan sehari, beri makan sedikit setiap kali makan. Karena pemilik peternakan ini, saya juga tahu bahwa saya membesarkan orang. Setelah Anda memberi mereka makan secukupnya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, makanan ini juga sulit untuk dimakan. Sampai pada titik di mana bahkan anjing pun tidak menginginkannya. Dan tujuan membesarkan orang-orang ini juga sangat sederhana. Itu mendapatkan daging, setiap kali waktunya makan. Pemilik peternakan akan sewenang-wenang menangkap ketiga pria tersebut. Dan membunuh seperti ternak. Kemudian buatlah menjadi makanan yang kaya rasa. Tentunya selain memakan daging manusia, yang mereka minum juga air susu ibu. Mereka memandang perempuan sebagai mesin pemeras susu tanpa emosi. Terus memberikan susu sepanjang hari ke peternakan. Apalagi terpaksa, setiap tahun harus melahirkan seorang anak untuk peternakan. Kalau tidak, mereka akan dibunuh seperti laki-laki. Karena lokasinya sangat terpencil dan tidak ada orang di sekitarnya. Jadi polisi di sini tidak peduli. Dalam kurun waktu yang lama, banyak wisatawan yang kehilangan nyawa di sini. Belakangan, tempat ini juga disebut banyak orang peternakan daging, dan ditandai sebagai tanah terlarang. Jangan katakan orang normal, bahkan orang idiot pun mengetahuinya. Untuk sampai ke sini, Anda harus mengambil jalan memutar. Namun di luar dugaan masih ada orang yang tidak takut mati. Saya hanya ingin datang dan melihat peternakan daging manusia ini. Apakah itu benar-benar jahat? Bisa jadi Alex dan Nora antusias berkendara ke tempat ini. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah restoran yang berjarak 138 km dari peternakan daging manusia. Meski tempat ini terpencil, namun pelanggannya tidak banyak. Sikap staf layanan juga sangat baik. Itu sebabnya mereka khusus memesan 2 hamburger. Hanya saja rasa dagingnya agak aneh. Rasanya aku belum pernah makan sebelumnya. Namun saat itu, mereka berdua tidak banyak berpikir. Tiba-tiba sebelum mereka pergi, lalu tiba-tiba seorang pria menghalangi jalan Nora. Dewa misterius memberitahunya, cepat lari, tempat ini sangat berbahaya. Kedua orang itu mendengarkan peringatan mendadak ini. Juga tidak ada dalam pikiran. Toh, tempat ini masih berjarak 87 km dari peternakan daging manusia. Bagaimana bisa berbahaya? Bahkan 2 orang yang berjalan di jalan dengan percaya diri mengatakan dia gila. Semakin percaya diri Anda sekarang, semakin cepat Anda menangis sedih. Lalu mereka pergi ke pompa bensin. 43 km dari peternakan daging manusia. Selain mendapatkan bensin, Alex juga bertanya kepada bosnya tentang hotel terdekat. Bosnya juga sangat antusias. Tanpa berpikir panjang, saya memberitahu mereka, berjalanlah 20 km lagi dan akan ada hotel dengan pemandangan yang indah. Harga wajar, karena hari sudah hampir gelap. Ditambah lagi Alex telah mengemudi selama sehari. Keduanya memutuskan untuk menginap di hotel selama 1 malam. Besok kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Bicaranya lambat, tapi berjalannya cepat. Saat itu mereka tiba di hotel yang diceritakan oleh pemilik pompa bensin. Pada saat yang sama, mereka berada 23 km jauhnya dari peternakan daging manusia. Tempat parkir hotel penuh dengan mobil. Sepertinya hotel ini berjalan dengan sangat baik. Tetapi ketika mereka memasuki hotel, mereka kebingungan. Di tempat sebesar ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Nora agak takut saat ini. Dia menasihati Alex, ada banyak mobil di depan pintu. Namun tidak ada satu orang pun di tempat ini. Aku takut, kawan. Tanpa diduga, Alex berbicara dengan tegas. Tidak perlu takut, sayangku. Mungkin bosnya adalah penjual mobil bekas. Melihat Alex begitu gigih, jadi Nora hanya bisa menyerah. Mereka tidak mengetahui hal itu. Keputusan inilah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam mulut harimau. Pemilik hotel menemukan kedua orang itu dengan sangat cepat. Tersenyum riang dan tampak ramah. Apalagi ia dengan antusias mengajak mereka ke kamar mewah. Saya dengar ada kamar mewah yang tersedia. Jadi hati Nora yang ketakutan agak terhibur. Alhasil, saat saya masuk kamar, saya lihat-lihat. Wahai orang tuaku, apakah ini kamar mewah? Tapi bos mengatakannya lagi, meski agak bobrok, tempat ini adalah ruangan terbaik. Di wajah Nora, kata ketidakberdayaan ditulis dengan huruf besar. Kemudian bos ini mulai menanyakan beberapa pertanyaan bodoh lagi.
bahkan menanyakan beberapa pertanyaan pribadi. Hal ini membuat Nora kesal, merasa lebih ofensif. Memalukan sekali. Apakah kamu ingin melihat kami berdua tidur? Atau apakah tempat ini masih ditempati oleh pelanggan? Oh maaf. Aku hanya ingin ngobrol dengan kalian berdua. Setelah mengantar bos pergi, Alex dan Nora mandi dan bersiap untuk tidur. Tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang terbaring di bawah tempat tidurnya. Padahal hotel ini masih berjarak 23 km dari peternakan daging manusia. Tapi yang jelas itu dimulai dari sini. Sudah menjadi batas peternakan daging manusia. Di dalam sangkar besi, seorang gadis perlahan sadar kembali. Jelas dia tidak tahu, saat ini, saya berada di peternakan daging manusia. Ketika Nora dengan putus asa meminta bantuan. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Melihat ke belakang. Kamu adalah surga. Seorang pria bertopeng kambing muncul di hadapannya. Kepala kambing itu mengetuk sangkar beberapa kali lalu berbalik dan berjalan pergi. Nora dikurung di dalam sangkar. Dia juga bermaksud menggunakan kekerasan untuk melarikan diri dari sini. Tapi setelah mencoba beberapa kali, setelah melihat sekeliling, Nora menemukan ada batu kecil di sebelahnya. Jadi dia memikirkan cara menggunakan batu untuk membuka kunci. Namun, saat Nora mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu, lalu ada dua orang datang ke sini. Sulit untuk mengambil batu itu, namun memukulnya beberapa kali tidak memberikan efek apapun. Di saat yang sama, dua pria bertopeng sapi muncul. Datang sebelum dia, seorang pria bertopeng berkepala banteng. Buka tutup toples besi di tangan Anda, lalu tuangkan cairannya. Tidak jelas apa yang mendarat di kepala Nora. Ketika Nora bangun, dia menemukan dia diikat di meja operasi. Apalagi kedua kakinya dipisahkan dan digantung tinggi. Ketika Nora mencoba melarikan diri lagi, kemudian pintu tiba-tiba terbuka. Memasuki kantor ada seseorang yang memakai topeng. Dia langsung menuju ke depan meja, mengenakan sarung tangan hitam. Selanjutnya, keluarkan jarum suntik besar dari lemari es. Datanglah dengan tenang ke hadapan Nora, lalu menyuntikkan cairan di dalam semprit ke dalam dirinya. Tidak peduli seberapa sering Nora menegur orang ini, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Juga tidak ada reaksi. Saat ini, Nora tidak hanya putus asa tapi juga sangat menyesal. Seharusnya aku tidak mendengarkan pacarku. Datanglah ke tempat jahat ini untuk menjelajah bersamanya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Kemudian pintu dibuka kembali. Dua pria bertopeng lainnya masuk lagi. Mereka membuka kunci kaki Nora, lalu membuka kunci tangannya lagi. Satu orang berdiri di depan dan satu lagi berdiri di belakang membawa Nora keluar. 30 kemudian melemparkannya ke dalam kandang. Di tempat ini, Nora bertemu dengan seseorang yang juga ditangkap seperti dirinya. Katanya pada Nora, cairan yang baru saja mereka suntikkan padanya adalah dia hamil. Tujuannya untuk menampung ASI. Adapun bayinya, mereka akan memukulinya sampai mati. Jika tidak dapat melahirkan atau menghasilkan susu, maka hasilnya akan sama dengan laki-laki. Alhasil, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pintu kamarnya terbuka. Dua pria bertopeng masuk, menarik gadis lainnya ke atas dan menusukkan pisaunya ke bawah. Melihat adegan ini, Nora langsung mengerti segalanya. Ya Tuhan, ternyata di tempat ini laki-laki sudah menjadi makanannya. Memikirkan hal ini, Nora meringkuk putus asa dan menangis. Karena dia tahu kalau pacarnya saat ini semakin menderita. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dipikirkan Nora. Sisi Alex juga tidak bagus. Dia dilucuti semua pakaiannya dan dikurung di dalam sangkar. Ada rantai di mulutnya. Lihatlah situasinya di sini. Alex berjuang dalam ketakutan. Pada saat yang sama, dia meminta bantuan kepada orang di kandang seberang. Tapi orang di seberangnya terlihat sangat bodoh. Seperti seekor kambing yang menunggu untuk disembelih. Pada saat yang sama, 3 orang bertopeng sapi masuk. Mereka mengambil alat penangkap anjing, memukul kepala seorang pria, lalu berikan palu. Meski situasi ini akan terlihat setiap beberapa menit, tapi Alex sangat takut hingga dia berteriak. Karena kalau terus begini, cepat atau lambat giliranku. Anda perlu memikirkan cara untuk keluar dari sini. Di pihak Kia, Nora juga memikirkan cara. Hasilnya adalah berpikir, lalu pintu kamar tiba-tiba bergetar. Mungkinkah seseorang memakai topeng? Hasilnya ketika pintu kamar dibuka, Nora langsung bersemangat. Saya tidak menyangka itu adalah Alex.
Alex tidak berani lamban sama sekali. Segera meraih Nora dan mulai melarikan diri. Tapi sebenarnya banyak sekali orang yang memakai masker. Mereka hanya bisa melarikan diri ke timur dan barat di sepanjang jalan. Beruntung, sebuah truk kemudian ditemukan di gudang tersebut. Mereka bersiap untuk pergi, tapi sayangnya tidak ada cara untuk menghidupkan mesin. Bahkan lebih menakutkan, suara mesin dihidupkan menarik perhatian seorang pria bertopeng. Untungnya, dua orang bereaksi dengan cepat. Berhasil lolos satu kali. Tapi mereka tahu itu, jika kamu melarikan diri secara terbuka seperti ini, cepat atau lambat hal itu akan ketahuan. Ketakutan akan sesuatu akan muncul. Mereka belum pergi jauh. Kemudian Alex menendang mereka dan menjepit jebakannya. Pada saat yang sama tangisannya yang menyedihkan menarik seorang pria bertopeng. Suami dan istri pada dasarnya adalah burung dari hutan yang sama. Ketika bencana terjadi, bencana itu akan hilang dengan sendirinya. Pernyataan ini bukan untuk menipu orang. Jika Nora tidak lari, hasilnya akan sama. Padahal dia melihat pacarnya meninggal secara tragis. Tapi Nora tidak punya waktu untuk menderita. Untuk hidup, dia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Lalu lari ke sebuah gudang. Dia dengan cepat bersembunyi di sudut. Di saat yang sama, orang-orang yang memakai masker juga datang ke sini untuk mencari. Saat itu Nora melihat orang di sangkar seberang. Sudah kubilang jangan tunjukkan kepalamu. Segera membuatnya mengambil keputusan berani. Nora berisiko ketahuan oleh orang bertopeng. Cepat pindah ke lawan bicara. Tanyakan padanya bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Lawannya juga orang yang jujur. Dia memberitahu Nora semua yang dia tahu. Di peternakan ada bus. Itu adalah satu-satunya alat transportasi yang meninggalkan tempat ini. Kuncinya ada di kamar pengemudi. Setelah mendengar berita ini, Nora segera berlari mencari bus. Namun setelah mencari setengah hari, Van tidak dapat menemukan mobilnya. Sebaliknya, tanpa sengaja melihat seorang pria memakai topeng. Dia mengambil keuntungan dari dia yang tidak memperhatikan. Segera mengambil palu dan memukul kepalanya. Beruntung Nora menemukan kunci mobil di saku celananya. Tapi sayangnya dia ketahuan. Pada saat segalanya berada pada keseimbangan, Nora menyalakan mobilnya, berhasil meninggalkan pria bertopeng itu. Namun, Nora tidak bertahan lama. Lalu sesuatu terjadi. Mobil ini kehabisan bensin. Semakin buruk. Sekelompok orang bertopeng yang menemukannya sebelumnya telah menyusul. Nora tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia membuka pintu mobil dan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Tanpa diduga, ia secara tidak sengaja membobol pabrik pengolahan daging manusia. Nora tidak punya waktu untuk merasa mual. Hanya bisa terus berlari ke depan. Pernah ditangkap oleh orang-orang di belakangnya. Dia pasti akan menjadi makan malam mereka malam ini. Namun, saat Nora berlari, dia menusuk ke kiri dan ke kanan. Saya tidak berharap untuk benar-benar menemukan jalan keluar. Tapi orang yang memakai topeng juga sangat tangguh. Mereka mengikuti dari belakang, mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Nora, bahkan menangkap kakinya. Nora sangat ketakutan. Dengan panik, dia mengangkat kepalanya dan menendang kakinya ke bawah. Berhasil lolos lagi. Pemandangan di depan matanya menjadi cerah. Bas itu juga muncul seperti keajaiban. Nora diam-diam bahagia. Dia memiliki harapan untuk melarikan diri, sementara dia bersukacita. Nora pun tak lupa menyelamatkan gadis itu di sel penjara. Setelah berhasil mendapatkan kunci bas, kedua orang itu dengan cepat berlari keluar. Kemudian Nora dengan tidak sabar berlari menuju bas. Masukkan kunci dan nyalakan mesin. Tindakannya sangat lancar dan mahir. Bas dimulai. Namun, saat dia berbalik, dia berniat berbagi kegembiraannya dengan gadis lain. Kemudian menemukan orang lain berdiri di sana tercengang. Ekspresi menjadi membosankan. Nora mengikuti pandangannya. Ya Tuhan, ada satu mobil penuh dengan pria bertopeng. Mereka menatap mereka berdua. Film berakhir di sini. The Farm meski dicap sebagai film horor, tapi kenyataannya itu tidak menakutkan sama sekali. Karena bagi kita, maka ini hanya cerita di peternakan. Itu hanya menyembelih kambing dan menyembelih kerbau. Alasan mengapa ini sangat menakutkan adalah karena dia menyutradarai film ini. Mengubah kambing, ayam, sapi, bebek di peternakan menjadi manusia. Itu sebabnya kami punya empati. Hanya merasa takut. Semuanya, harap ingat untuk mengklik suka untuk mendukung saluran ini.